Selamat berjumpa dengan channel Sahabat Sekolah. Kajian tentang adab, tentang informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, pembelajaran online, dan pembelajaran. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Sahabat Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan sahabat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung kami dengan subscribe, yang belum subscribe tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan informasi, like dan share ke grup-grup lain agar bermanfaat. Lagi bahasan kita kali ini adalah peraturan perundang-undangan nasional. Kita sampai bab KD 2 tentang mendiskusikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan proses pembuatan undang-undang. 2. Menjelaskan proses penyiapan RUU atau rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah. Menjelaskan proses penyiaran RUU yang berasal dari DPR. Kemudian penyiapan, maksudnya ya, menjelaskan proses penyiapan RUU yang berasal dari DPR. Kemudian menjelaskan proses pengesahan dan pengundangan. Ini tujuan pembelajarannya. Nih, tujuan pembelajaran ada 4. Tolong dipahami. Kita lanjutkan. Proses pembuatan undang-undang. 1. DPR, DPD atau Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Kedua, pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR bersama Presiden yang terdiri atas 2 tingkat. Ya, tingkat 1 dilaksanakan dalam rapat komisi, rapat badan legislatif, rapat panitia anggaran, dan rapat panitia khusus. Yang kedua, tingkat 2, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR. Kemudian 3, rancangan undang-undang yang disetujui bersama Presiden dan DPR. 4. Pengesahan rancangan undang-undang oleh Presiden. Kemudian kelima, pengundangan RUU dalam lembaran negara oleh Sekretaris Negara. Ini proses pembuatan undang-undang. Nah, ini kerjasama antara Presiden dan DPR. Ya, kemudian antara Presiden dan DPR maka akan menjadi undang-undang. Ini undang-undang yang merupakan produk bersama antara Presiden pasal 5 ayat 1 dan inisiatif DPR pasal 20 ayat 1. Proses penyiapan rancangan undang-undang. Proses penyiapan rancangan undang yang berasal dari pemerintah berasal dari inisiatif menteri yang memimpin departemen atau lembaga non-departemen. 2. Proses penyiapan rancangan undang-undang yang berasal dari inisiatif DPR berasal dari fraksi-fraksi di DPR, yaitu 10 orang anggota. Proses penyiapan rancangan undang-undang dari pemerintah. 1. Pemimpin departemen, dalam hal ini menteri, dan lembaga non-departemen mengajukan masalah-masalah yang dituangkan dalam rancangan undang-undang. 2. Kemudian usulan tersebut diajukan ke Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara untuk diteliti. Jika Presiden menyetujui, Menteri Sekretaris Negara memberitahu melalui surat kepada menteri atau lembaga yang mengusulkan tadi. 3. Menteri kemudian membentuk panitia untuk menyusun rancangan undang-undang. 4. Konsep rancangan undang-undang harus dikonsultasikan kepada Menteri, Kehakiman, dan lembaga terkait lainnya. Hasil akhirnya kemudian diserahkan ke Menteri Sekretaris Negara untuk diteliti dan selanjutnya diserahkan kepada Presiden. 5. Proses selanjutnya diserahkan kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Kita lanjutkan. Undang-undang yang berasal dari pemerintah bersumber dari menteri dan lembaga terkait. Contoh, jika undang-undang yang ingin dibuat masalah pendidikan, maka yang mengajukan adalah Menteri Pendidikan dengan lembaga pendidikan. Ya. Kemudian proses penyiapan rancangan undang-undang dari DPR. Ya, yang pertama, rancangan undang-undang diusulkan oleh 10 anggota DPR
disampaikan ke pimpinan DPR. 2. Dalam rapat paripurna, ketua sidang memberi tahu kepada seluruh anggota DPR. Ketiga, selanjutnya diadakan rapat Badan Musyawarah DPR atau BAMUS DPR. Keempat, apabila BAMUS sudah merasa cukup, maka usul rancangan undang-undang tersebut dibawa ke dalam rapat paripurna. 5. Apabila usul rancangan undang tersebut diputuskan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR, maka DPR akan menunjuk suatu komisi atau rapat gabungan komisi atau panitia khusus untuk membahas lebih mendalam dan menyempurnakan. 6. Setelah disempurnakan, rancangan undang-undang kemudian dibagikan kepada anggota DPR dan oleh pimpinan DPR disampaikan kepada Presiden. 7. Selanjutnya rancangan undang-undang tersebut dibahas di DPR bersama pemerintah. Nah, itu rancangan undang-undang yang berasal dari DPR. Nah, kita lanjutkan. Undang-undang yang berasal dari DPR diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR. Nih, ini adalah gedung DPR RI yang ada di Senayan. Sekarang kita lanjutkan hak-hak DPR. 1. Interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada Presiden. 2. Inisiatif adalah hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. 3. Hak angket adalah hak untuk menyelidiki. Untuk menyelidiki suatu masalah yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, DPR berhak untuk mengadakan hak angket. Kemudian budget adalah hak untuk mengajukan anggaran atau APBN, anggaran penerimaan belanja negara. Presiden mendapat persetujuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. 1. Tingkat 1 dalam rapat paripurna, penjelasan rancangan undang-undang pemerintah maupun dari DPR oleh pimpinan komisi. 2. Tingkat 2 dilakukan oleh rapat paripurna, pandangan umum dari setiap fraksi yang ada di DPR. Ketiga, tingkat 3 dilakukan dalam rapat komisi atau rapat gabungan komisi atau panitia khusus, membahas rancangan undang-undang secara menyeluruh dan mendalam. 4. Tingkat keempat dilakukan dalam rapat paripurna, pandangan akhir dari setiap fraksi, kemudian pengambilan keputusan. Ini proses mendapatkan persetujuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Jadi ada 4 tingkat. Ketentuan perundang-undangan peraturan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. 1. Peraturan perundang-undangan harus diundangkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia. 2. Peraturan yang diundangkan berupa undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. 3. Peraturan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia yaitu peraturan selain yang diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Proses pengesahan dan pengundangan. Rancangan undang-undang yang sudah mendapat persetujuan bersama antara Presiden dan DPR kemudian disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. 2. Setelah disahkan, undang-undang tersebut kemudian diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan berlaku mengikat umum. 3. Undang-undang tersebut disosialisasikan melalui media elektronik, media massa, dan media cetak. Urutan proses penyusunan rancangan undang-undang. 1. Pimpinan DPR menyampaikan ke Presiden. 2. Tanggapan dari pemerintah. 3. Pembahasan bersama pemerintah dan DPR. 4. Disahkan oleh Presiden. 5. Diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek. Selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi dukung channel kami. Yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol lonceng, like dan share ke grup-grup dan teman-teman lain, semoga bermanfaat. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangannya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya di Sahabat Sekolah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.